Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah yang Kediri yang dirahmati Allah. Yang pertama, saya atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Welcome new students to our Fakulti Tarbiyah in IAIN Kediri. Semoga saudara bisa mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang mengantarkan saudara ke depan untuk menjadi orang yang taqarrub, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang sukses dunia dan di akhirat. Seluruhnya itu bisa kita dapatkan, bisa kita kembangkan melalui Fakultas Tarbiyah ini manakala apa kita bersama-sama berupaya bagaimana agar orientasi hidup kita betul-betul kita orientasikan ke sana. Dalam rangka mengantarkan mahasiswa, mengantarkan sivitas akademika untuk mencapai itu, maka kita perlu tahu apa sih visi dari Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Visi dari Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri adalah menjadi fakultas yang bisa mengembangkan, bisa menjadi fakultas yang unggul, menjadi fakultas yang kompetitif, yang profesional dalam rangka mengembangkan apa? Ilmu ketarbiyahan dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Apa arti unggul? Bahwa fakultas ini harus mempunyai kualitas yang lebih tinggi dibanding standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu kita berusaha untuk mencapai, bisa mengantarkan fakultas ini untuk menjadi satu fakultas yang unggul, kompetitif, profesional di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2033. Dan itu sangat mungkin terjadi manakala apa seluruh sivitas akademika, tidak hanya pimpinan, termasuk di dalamnya dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, kita bersama-sama untuk mengantarkan, untuk mengarah, memperjuangkan agar tujuan yang luhur itu bisa kita capai. Kalau standar kualitas pendidikan kita bisa melampaui standar nasional pendidikan tinggi, maka lembaga kita akan menjadi lembaga yang kompetitif. Orang yang ada di dalamnya bisa berkompetisi, tidak sekedar hanya sesama warga bangsa di Indonesia, tapi yang kita akan capai adalah ke tingkat Asia Tenggara. Dan itu akan sangat mudah tercapai manakala seluruh kita berusaha untuk menjadi mahasiswa yang profesional, menjadi dosen yang profesional, tenaga yang profesional. Mahasiswa yang profesional itu adalah mahasiswa yang menguasai disiplin ilmu yang ditekuni. Kalau dia mengambil program studi PAI, dia betul-betul menguasai seluruh materi yang terkait dengan KPAI-an. TBI menguasai bahasa Inggris, TBA menguasai bahasa Arab, Tadris Matematika menguasai matematika, Tadris IPA menguasai IPA, Tadris Bahasa Indonesia menguasai bahasa Indonesia, MPI dia bisa menjadi seorang manajer yang baik, PGMI jadi guru MI yang baik. Manakala seluruh itu bisa kita dapatkan, maka tandanya lembaga ini bisa mengantarkan peserta didiknya menjadi hamba Allah yang profesional. Dan dalam rangka untuk mencapai itu, kita harus mengintegrasikan tiga hal. Apa itu? Keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Kenapa harus ada keislaman? Kenapa harus ada keindonesiaan? Kenapa harus ada keilmuan? Karena memang pendidikan tinggi itu mengemban misi, mengemban amanah, apa mentransmisikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka sesuatu yang wajar, manakala apa yang kita integrasikan salah satu adalah keilmuan. Tetapi yang kita pahami dalam Islam, tidak ada istilah al-ilmu lil-ilmi, tidak ada istilah itu. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang mengembangkan post-positivistik, di mana yang namanya ilmu adalah bebas nilai, free value. Dalam Islam, ilmu itu harus membawa manfaat, ilmu itu harus diamalkan, tidak al-ilmu lil-ilmi, tapi al-ilmu lil-amal.
Oleh karena itu, agar itu bisa berjalan secara maksimal, maka kita perlu mengembangkan keislaman. Dan keislaman yang dikembangkan oleh Fakultas Tarbiyah yang terdiri adalah Islam wasatiyah, Islam yang tidak terlalu berat kanan, yang sedikit-sedikit orang lain dianggap salah, tidak. Tetapi juga tidak mengikuti Islam kiri yang permissiveness, serba boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Tapi kita mengembangkan yang namanya Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu adalah Islam yang banyak dikembangkan oleh komunitas ulama-ulama di Indonesia ini, yang diwariskan oleh siapa? Oleh Wali Songo. Itulah Islam wasatiyah. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, maka di sana ada keindonesiaan. Kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita mencari ilmu di Indonesia, kita mendapatkan rezeki di Indonesia. Maka kita harus bersyukur, mensyukuri itu. Itulah visi dari Fakultas Tarbiyah yang Kediri, yaitu menjadi fakultas yang unggul, kompetitif, profesional dalam rangka mengembangkan ilmu ketarbiyahan di tingkat Asia Tenggara dengan mengintegrasikan 3 hal, apa itu? Keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Dan dalam rangka mencapai visi itu, fakultas ini mempunyai 5 visi, yaitu yang pertama adalah visi pendidikan dan pengajaran, kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian, yang keempat adalah kerjasama, yang kelima adalah tata kelola. Lembaga ini tidak bisa disebut sebagai lembaga pendidikan tinggi kalau tidak mengkonsentrasikan diri sebagai satu lembaga yang mengembangkan pendidikan dan pengajaran. Tidak cukup pengajaran, tapi harus bernilai pendidikan. Tidak hanya mengisi otak, tetapi juga bisa mengisi hati, mengisi kecerdasan emosional, dan mengisi kecerdasan spiritual. Tidak sekedar hanya mengisi kecerdasan intelektual. Keseimbangan antara kecerdasan itu harus kita upayakan untuk kita kembangkan melalui apa? Misi yang pertama adalah misi pendidikan dan pengajaran. Tetapi pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa berjalan maksimal, tidak inovatif, tidak bisa mengikuti orientasi-orientasi baru, manakala apa? Seluruh sivitas akademika tidak melaksanakan yang kedua, yaitu penelitian. Maka dengan penelitian itu kita bisa melaksanakan satu inovasi dari berbagai hal. Oleh karena ini harus kita perjuangkan bersama-sama sekarang ini untuk melakukan yang namanya telaah pustaka, mencari referensi yang terkait dengan topik penelitian kita. Sudah sedemikian gampangnya kita bisa mendapatkan berbagai referensi itu yang terbit di muka bumi ini dengan hanya menggunakan apa? Menggunakan smartphone kita, menggunakan laptop kita. Sepanjang smartphone dan laptop kita itu terkoneksi dengan internet. Buku terkait dengan itu, cara mudah menghasilkan literatur dan mengelolanya dengan Mendeley dan Yotero sudah kita tulis, dan saudara bisa mendapatkan itu, termasuk bagaimana panduan berupa video juga sudah kita dapatkan. Tetapi pendidikan dan pengajaran, penelitian itu tidak mempunyai manfaat banyak kalau kita tidak bisa melaksanakan satu misi yang ketiga. Misi yang ketiga itu adalah pengabdian. Ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inna ahabban nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Bahwa sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat terhadap sesama. Maka agar kehadiran kita bermanfaat, kita harus banyak melaksanakan pengabdian. Kita tidak boleh menjadi menara gading, tapi kita harus terjun di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup bersama-sama dengan masyarakat. Kita memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Maka sejak mahasiswa sudah harus berupaya bagaimana agar kehadiran saudara itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Yang keempat apa? Visinya adalah misi kerjasama. Kita harus bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di sekitar kita, ada di Indonesia, ada di luar negeri, dan Fakultas Tarbiyah berusaha untuk mengembangkan itu. Bisa kerjasama dengan pondok-pondok pesantren dalam rangka untuk memantapkan akidah mahasiswa, dalam rangka untuk meningkatkan ilmu-ilmu keislaman, dalam rangka untuk mendapatkan skill-skill baru, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, dalam rangka untuk mengembangkan karakternya. Pesantren tempatnya itu, maka sangat tepat manakala apa?
manakala lembaga ini Fakultas Tarbiyah YN Kediri itu juga sudah melaksanakan kerjasama itu. Itu adalah kerjasama. Kerjasama dengan siapa lagi? Dengan lembaga-lembaga lain. Dengan siapa lagi? Dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Dan seluruh itu sudah kita upayakan untuk bisa kita laksanakan, termasuk yang ada di luar negeri. Kita pernah bersama dengan UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Kita pernah bersama dengan di Belanda, di French University. Kita juga pernah kerjasama dengan satu perguruan tinggi dari Jerman, Göttingen University. Kita pernah kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di Cina. Seluruh itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan grade, dalam rangka meningkatkan kualitas dari lembaga ini, sehingga apa nanti mahasiswanya bisa berkompetisi tidak hanya dengan lulusan perguruan tinggi di Indonesia, tapi juga lulusan dari perguruan tinggi di negara-negara yang lain. Sementara yang kelima adalah visi tata kelola. Tata kelola kita ke depan harus menjadi semakin baik, performanya menjadi semakin memudahkan. Maka saudara sekarang ini bisa ngurusi berbagai surat itu tidak harus ketemu dengan staf yang ada di fakultas. Saudara bisa mendownload sendiri, saudara bisa mencetak sendiri, saudara bisa minta tanda tangan sendiri. Baru nanti ketika stempelnya baru minta kepada staf fakultas. Jadi tata kelola ke depan akan kita upayakan ke depan menjadi semakin baik, menjadi semakin canggih, menjadi semakin memudahkan, dan seluruh itu terus-menerus kita coba kembangkan. Saudara masih baru yang dirahmati Allah, segera kita masuk. Apa sih moto dari Fakultas Tarbiyah YN Kediri? Motonya adalah inovatif, berkarakter, dan barokah. Kita telah melaksanakan berbagai inovasi baru. Dengan adanya COVID-19, kita dipaksa pembelajaran secara online. Dan insya Allah mulai tahun ini, termasuk semester yang akan berjalan ini, pembelajaran akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan satu basis program yang namanya Moodle. Maka saudara perlu belajar banyak. Saudara semestinya bisa mengakses berbagai video yang menjelaskan bagaimana Moodle itu dikelola, sehingga saudara tidak hanya bisa menggunakan Moodle itu, e-learning namanya Moodle itu, tapi saudara juga bisa mengembangkan model itu. Bisa sedemikian gampang untuk saudara mendapatkan itu. Maka inovasi juga kita laksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan literatur-literatur, dalam rangka mengelola literatur, dalam rangka untuk proses pembelajaran. Seluruhnya itu dikembangkan. Sehingga apa? Kita walaupun kita kuliah di satu kota yang menurut saya kota kecil seperti Kediri ini, tetapi saudara tidak akan kalah dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang kuliah di lembaga-lembaga besar tempat lain. Karena apa? Satu contoh seperti buku cara mudah mengakses literatur secara online itu juga digunakan di banyak kampus di tempat lain. Mereka mendapatkan manfaat banyak terkait dengan ini kan itu. Maka kebetulan itu saya tulis dan saudara bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Dalam rangka apa? Agar proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal, maka seorang dosen membuat yang namanya video pembelajaran, mahasiswa membuat video presentasi, dan itu bisa kita dapatkan panduannya secara gampang. Saya sudah membuat beberapa video itu, yang itu bisa saudara dapatkan secara mudah, bisa saudara pelajari dan saudara bisa praktekkan. Banyak hal, meneliti hadis yang dulunya sedemikian sulit untuk mengetahui apakah hadis ini berkualitas sahih, hasan atau dhaif. Sekarang ini untuk meneliti itu juga sudah menjadi sedemikian gampang. Buku panduannya sudah ditulis, softwarenya sudah disediakan, panduan-panduan dalam bentuk video juga sudah kita persiapkan, sudah kita buat. Maka seluruhnya bisa saudara dapatkan, sehingga saudara ketika menyampaikan satu hadis, saudara ngerti betul hadis ini kualitasnya seperti apa, ada di kitab apa, juz berapa, halaman berapa. Seluruhnya bisa kita dapatkan secara gampang. Itu artinya apa? Bahwa lembaga ini, Fakultas Tarbiyah ini betul-betul inovatif. Dan kemampuan itu dimiliki oleh mayoritas dosen, terlebih dosen-dosen yang diangkat beberapa tahun terakhir ini, yang sering kita sebut dengan dosen-dosen milenial. Tetapi orang yang sangat inovatif itu tidak cukup manakala apa? Dia tidak berkarakter, dia tidak mempunyai satu akhlak. Makanya ulama itu mengatakan al-adab fawqal ilmi, yang namanya adab
itu lebih tinggi dibanding ilmu. Ini kan pentingnya adab. Adab itu kalau dalam bahasa psikologi sering disebut dengan kecerdasan emosional. Orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah orang yang beradab. Dan yang ketiga, yang terakhir, motonya adalah barokah. Hidup kita bisa barokah manakala apa? Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita menjadi hamba Allah yang banyak istighfar. Kita menjadi hamba Allah yang banyak mendoakan kepada kedua orang tua. Dan orang yang seperti itu, rezekinya akan sedemikian dilancarkan oleh Allah. Dia tidak sekedar hanya bisa meningkatkan yang namanya income aktif, tetapi dia juga bisa mendapatkan income pasif yang sangat banyak. Inilah yang harus kita kembangkan bersama-sama. Mari kita bersatu padu, pimpinan fakultas, kaprodi, sekprodi, tenaga kependidikan dan mahasiswa bersama-sama bersatu padu untuk mewujudkan mutu kita, yaitu menjadi lembaga yang inovatif, berkarakter dan barokah. Sehingga apa? Kita betul-betul menjadi lembaga yang unggul, yang kompetitif, yang profesional dalam rangka mengembangkan ilmu ketarbiahan di Asia Tenggara dengan mengintegrasikan apa? Keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, sehingga bisa mengantarkan seluruh kita menjadi hamba Allah yang barokah dan manfaat. Dan mari kita bersama satu presentasi dalam rangka kegiatan PBAK ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi